Bagaimana kita bijak mengelola keuangan sejak muda supaya di masa tua kita tidak susah. Karena itulah penting sekali untuk kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena kalau kita bisa bijak mengelola keuangan sejak masih muda, kita tidak akan susah di masa tua. Jangan mengejar barang yang sia-sia. Amsal 28 ayat 19 berkata begini, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Kalau kita kerja rajin, kita akan kenyang dengan makanan. Tapi kalau fokus kita adalah mengejar barang yang sia-sia, kita akan kenyang dengan kemiskinan. Kenapa? Karena orang yang selalu mengejar barang yang sia-sia, seberapa banyak pun penghasilannya pasti habis juga. Gak ada sisa untuk ditabung, dan bahkan mungkin bisa kurang karena hutang kartu kredit. Itu yang membuat orang jadi miskin. Bukan karena mereka tidak punya penghasilan, tapi karena mereka tidak pandai mengelola keuangan. Amsal 12 ayat 11 berkata begini, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Mari kita belajar bahwa kita tidak boleh mengejar barang yang sia-sia, karena bagi Tuhan itu merupakan sebuah kebodohan. Jangan lapar mata, jangan selalu mengikuti keinginan mata kita, nafsu kita, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin beli ini, ingin beli itu, lihat ini mau, lihat itu mau. Kalau sekedar cuci mata tidak apa-apa. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-9. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Berarti window shopping itu alkitabiah. Kita ke mall hanya untuk lihat-lihat. Tapi hati-hati, kalau Anda tidak bisa menguasai diri, Anda akan jadi orang yang lapar mata. Beli ini dan itu. Besar pasak daripada tiang. Akhirnya Anda yang tidak niat belanja, jadi belanja. Padahal tidak ada anggaran untuk beli, Anda maksa beli. Ini yang membuat orang akhirnya jadi susah. Jangan tergiur dengan 4 huruf ini, S-A-L-E, sell. Biasanya orang Indonesia kalau lihat tulisan sell langsung kalap. Jangan juga tergiur dengan tulisan cicilan 12 kali tanpa bunga. Karena Anda tahu seberapa banyak pun yang Anda beli meskipun bisa dicicil 12 kali, hutang tetap harus dibayar. Ambil barang A, cicilan 12 kali. Beli barang B, cicilan 12 kali. Beli barang C, cicilan 12 kali. Setiap bulan, cicilan Anda akan besar sekali. Jangan hidup kemakan gengsi. Firman Tuhan berkata, orang yang mengejar barang yang sia-sia itu tidak berakal budi. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh label dunia. Kalau memang kita mampu beli, silakan. Tapi kalau tidak mampu, jangan berhutang. Jangan sampai demi punya tas mahal, tas bermerek, kita cicil 12 kali. Kita ngutang sana sini, gesek kartu kredit, karena semua hutang harus dibayar. Anda nggak jauh lebih berharga hanya karena Anda pakai tas yang mahal. Anda juga tidak kurang berharga hanya karena Anda pakai tas murah. Kita seringkali terjebak dengan cara-cara dunia. Kalau tidak pakai Louis Vuitton tidak gaya. Kalau tidak pakai Chanel tidak punya nama. Jadilah diri sendiri. Nikmati hidup kita. Seberapa yang kita punya. Jangan sampai kita menginginkan tapi kita tidak punya kemampuan. Itu besar mata namanya. Jangan kemakan gengsi lah bergaul dengan orang-orang yang punya uang lebih banyak dari kita. Mereka bisa mampu beli tas mahal, sepatu mahal, baju bermerek, beli mobil yang mahal, lalu kita kepingin seperti mereka padahal kita nggak bisa. Karena ingat, hutang kita tanggung sendiri, bukan orang lain yang bayarin kita. Jangan sampai kemakan gengsi karena nilai hidup kita tidak ditentukan dari label dunia. Lebih baik hidup sederhana tapi bahagia. Hutang pasti bikin sengsara. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.